Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita harus berani untuk tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berani tampil beda. Mari adik-adik, kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita mau memuji nama Tuhan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, kami dari awal, burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Hari ini kita sama-sama berbahagia karena kita mau datang sama Tuhan. Tanyakan pujian ini, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam
kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dari awal hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa melakukan ibadah hari ini meskipun secara online, tapi kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Nah, sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa kita mau melipat tangan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau Allah yang begitu baik kepada kami. Kau Allah yang memberikan kesehatan untuk kami. Kau Allah yang memberikan sukacitamu kepada kami. Dan hari ini Bapa, kami rindu Tuhan untuk melakukan ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau Allah yang selalu mengajarkan kami Tuhan, menyentuh hati kami Bapa, sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Kau ajarkan dan sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Coba sekali lagi. Amin. Oke. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan yang akan diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Sekali lagi ya, kita mau buka Alkitab kita sama-sama di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nah, sebelum Cici mau menceritakan tentang firman di ayat ini, kita pengen flashback atau ingat-ingat lagi ya. Beberapa minggu yang lalu kita merayakan hari Paskah, ya kan? Dimana Tuhan Yesus telah mati untuk kita semua, ya kan? Telah disalib, lalu Dia menghapus semua dosa-dosa kita karena kebaikan Dia dan kasih-Nya kepada Tuhan. Nah, di hari ketiga, ya kan? Setelah Tuhan Yesus disalib, di hari ketiga Yesus kan udah dikubur kan setelah kematiannya kan. Nah tapi ternyata waktu itu si Maria Magdalena itu benar-benar mengasihi Tuhan sampai dia tuh sering banget ke kuburannya Yesus saat itu. Nah Maria Magdalena waktu hari ketiga di hari Paskah setelah kematian Yesus, dia ke kuburan itu lagi. Tapi anehnya Maria Magdalena tuh tidak menemukan di mana Yesus. Kok nggak ada di kuburan, ya kan? Kok hilang? Nah, kita tahu ya, di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ya, Tuhan Yesus bangkit dan kita merayakan Paskah. Nah, saat itu Maria Magdalena kan bingung ya. Dia menangis gitu kan. Dia tanya, "Di mana Tuhanku?" Ya kan, "Di mana Tuhanku?" Dia tuh nggak ketemu gitu loh. Nah ternyata saat itu Yesus memanggil Maria, "Ini aku," gitu kan. Dan Maria tuh seneng banget gitu loh, ada Yesus. Dan saat itu juga Yesus nyamperin ke rumah murid-muridnya gitu kan. Datang di satu ruangan, terus dikunci itu pintunya ya kan. Terus Yesus menampakkan dirinya di depan murid-muridnya dan mereka tuh berbahagia sekali gitu loh. Jadi Yesus telah bangkit. Nah, tapi ada satu orang nih yang gak ada di saat hari ketiga atau di hari Paskah minggu itu. Waktu Yesus menampakkan diri, ada satu orang yang gak ada, yaitu Bapak Thomas. Nah, kita akan mulai untuk masuk ke firman Tuhan di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, jadi udah selang beberapa waktu gitu kan, dikasih tahu dong si Thomas. Karena waktu itu dia nggak ada gitu kan. Thomas. Tahu
Yesus tuh udah bangkit loh, gitu loh. Yesus tuh udah mengalahkan kematiannya. Yesus bangkit buat kita. Tapi Thomas gak percaya saat itu. Gak mungkin, ya kan? Gua gak percaya, kata si Thomas. Gua mesti lihat dulu nih, ya kan? Aku mesti lihat dulu kalau tangannya Yesus itu ada tanda paku, tanda yang sudah pernah dipaku. Dia masih gak percaya, padahal yang lainnya kan udah lihat kan, makanya mereka kasih tahu. Nah, Thomas tetap gak mau, bilang kan, aku tetap gak percaya kalau Yesus tuh udah bangkit, ya kan? Nah, setelah itu selang kan hari Minggu kebangkitan Yesus. Nah, selang 8 hari kemudian akhirnya Yesus sendiri yang samperin Thomas, ya kan, di ruangan yang waktu itu Yesus menampakkan dirinya. Jadi Thomas dibawa ke ruangan itu sama teman-temannya, ya kan, sama murid-murid Yesus. Nih, lu sini dah, ikut kita dah, ya kan. Kalau lu nggak percaya, kita lihat Yesus kan. Nah, akhirnya di ruangan tersebut, di tempat tersebut, Yesus menampakkan diri kepada si Thomas, ya kan. Dan Yesus berkata, gitu kan, damai sejahtera bagi kamu. Wah, gila kan, kata-kata pertama yang Yesus katakan adalah damai sejahtera bagi kamu, ya kan. Terus Yesus bilang, nih, taruhlah tanganmu atau jarimu ke tanda yang sudah dipaku di tangannya Yesus, ya kan. Karena kan Thomas bilang kan pertama, dia nggak bakalan percaya kalau dia nggak ngerasain sendiri atau lihat sendiri kan. Nah, saat itu, ya, itu pun nggak cuma di tangan kan, karena kan ada 3 paku gitu kan. Disuruh pegang udah semua bagian-bagian yang bekas ada lukanya gitu kan. Nah, saat itu Thomas baru sadar gitu kan, itu bener-bener Yesus, ya kan. Bro, benerannya itu Yesus ya, ada tanda bekas paku gitu kan. Nah, lalu Yesus akhirnya berkata kepada Thomas gitu kan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, kan? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, sekarang waktu kita mendengarkan cerita tentang Thomas, kan, kita berpikir ya, kadang-kadang dalam hidup kita masih kayak gitu ya, pengennya kita percaya sama, kalau ditanya kita percaya sama Tuhan nggak? Iya gitu kan. Kita anak-anak Tuhan nggak? Iya. Terus kalau ditanya sama kakak-kakak sekolah minggunya, siapa yang di sini mengasihi Tuhan? Saya, ya kan. Pasti adik-adik semua angkat tangan gitu kan, karena memang kita adalah kekasihnya Tuhan. Tetapi kita ngomong begitu, kadang-kadang kalau kita tanya, tiba-tiba datanglah ulangan yang susah, kan? Ulangan yang susah. Tiba-tiba dikasih tahu guru ada ulangan. Terus kita langsung bilang, kok Tuhan gitu sih? Katanya Tuhan mengasihi aku, ya kan? Tapi kok buktinya nggak gitu loh. Kok aku harus menghadapi ulangan yang dadakan gitu loh. Nah, kita tuh memaksa Tuhan tuh untuk maunya Tuhan tuh yang terlihat gitu loh berkat-berkatnya, ya kan. Maunya kita enak melulu. Ya enggak dong, padahal kan di ayat yang terakhir dikatakan, ya kan, asal kita percaya meskipun nggak melihat, itu adalah orang yang berbahagia. Makanya di sini kita mau belajar gitu loh. Jangan sampai kita jadi seperti Thomas. Kita tahu Thomas tuh muridnya Yesus ya. Tapi dia aja sampai pengen tahu gitu loh. Tapi kita mau belajar dari cerita ini di mana kita nggak perlu melihat. Dengan iman yang kita miliki, kita percaya bahwa kita punya Yesus yang telah bangkit untuk kita semua dan menghapus semua dosa-dosa kita. Jadi kita nggak perlu lagi gitu kan ragu akan kasih Tuhan. Sekarang kalau kita mau bilang kita nggak pernah tahu atau nggak pernah kelihatan kasih Tuhan gitu untuk hidup kita. Hei adik-adik, kita lihat ya, kita punya badan yang sehat, ya kan, dan yang kuat, ya kan, sehat selalu, ya kan. Terus kita masih bisa nonton kartun atau kita masih bisa main game. Kadang malah teman-teman dikasih
PlayStation atau handphone dari orang tua ya kan, terus dikasih orang tua yang sehat ya kan, keluarga yang sehat, itu berkat Tuhan dan itu pun sebenarnya terlihat loh untuk kita. Nah sekarang untuk yang lain-lainnya kita mau belajar untuk terus percaya sama Tuhan gitu loh, meskipun kita nggak melihat dan kebangkitannya nyata di hidup kita. Oke, baik itu saja cerita hari ini. Semoga adik-adik bisa belajar dan mengerti gitu, dan bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita bahwa kita bisa dengan yakin mengatakan aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kebangkitannya yang telah menyelamatkan hidup aku. Oke, baik kita mau tutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Mari kita melipat tangan kita dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik sekali kepada kami, Engkau yang teramat baik kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, dan juga terima kasih untuk nyawa-Mu Tuhan yang telah Kau tebus untuk menghapus setiap dosa-dosa kami. Ajar kami Bapa di dalam sehari-hari kami Tuhan, kami bisa semakin hari semakin percaya Tuhan, semakin hari semakin mengerti Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu hidup di dalam kehidupan kami dan juga selalu hidup di dalam kehidupan keluarga kami. Dan biarlah Bapa, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, juga keluarga kami untuk Papa, Mama, adik dan kakak kami Bapa. Kami percaya Engkau yang memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Biarlah Engkau yang terus memberikan kesehatan kepada kami Tuhan, kepintaran Tuhan, kebijaksanaan Bapa. Biarlah hidup kami Tuhan, Engkau Allah yang akan menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur, nanti kita akan ketemu lagi minggu depan di jam yang sama di ibadah kita di hari Minggu. Dan semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, dan jangan lupa ya, tetap menjaga kesehatan kita dan juga tetap berdoa dan memuji Tuhan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah.